78. Baik. Elena tersenyum ringan, dan senyumnya sangat indah, yang membuat Ervan sedikit berbunga. Meskipun dia sekarang sudah menikah, dan istrinya adalah putri dari keluarga kaya di Asmenia, tetapi ketika melihat wanita cantik ini bagaimana bisa istrinya dapat dibandingkan dengan Elena, terutama setelah karirnya sukses, dia kadang-kadang memikirkan masa kuliahnya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merindukan Elena. Akhirnya hari ini dia secara tidak sengaja bertemu Elena. Dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak bisa melupakan Elena. Bolehkah aku duduk? Pria muda bernama Ervan menyapa, dan kemudian melihat Elena mengangguk, dan segera menyuruh teman-temannya untuk duduk. Mereka akrab dengan sikap acuh tak acuh Elena. Sebaliknya, temperamen semacam ini semakin menarik mereka. Apalagi Elena adalah bunga kampus di perguruan tinggi, tetapi setelah lulus, mereka menemukan bahwa Elena tidak hanya tidak cantik. Sebaliknya, itu bahkan lebih indah dari sebelumnya. Elena, setelah lulus, di mana kamu bekerja sekarang? Ervan membuka topik dan berkata, bekerja di kantor polisi Asmenia. Elena menjawab, wow, bunga kampus, ketika kamu masih mahasiswa, kamu suka membaca novel yang menegangkan. Saat itu, kami mengatakan bahwa keinginan Elena untuk lulus harus untuk melamar ujian polisi. Sekarang sepertinya kami benar. Roy teman Ervan tiba-tiba berseru. Mata Ervan berbinar, dia tahu bahwa Elena berasal dari keluarga terpelajar, dan dia memiliki temperamen yang baik sejak dia masih kecil. Setelah menjadi seorang perwira polisi, temperamennya tampak lebih baik dari sebelumnya. Setidaknya banyak dari dia berpikir bahwa setelah lulus, dia dicemari oleh hal yang kekinian dan menjadi seorang wanita kantoran biasa, dan setiap hari pergi bekerja ke kantor sebagai pegawai. Ervan ingin berbicara, tetapi pada saat ini, sesosok tiba-tiba berjalan ke meja, memandang semua orang dengan acuh tak acuh. Jensen. Setelah melihat Jensen, Elena memiliki senyum di wajahnya, seolah-olah dia telah menemukan pahlawan yang menyelamatkan jiwanya. Elena dia tampak tenang, tetapi dia tiba-tiba bertemu dengan pria yang paling menyakitinya di universitas. Faktanya, dia masih sangat gugup. Baru setelah dia melihat Jensen, ketegangan ini secara bertahap melemah. Dia tidak tahu mengapa harus bertemu pada saat seperti ini, untung Jensen membantunya dan menjadi pelabuhan teraman di hatinya. Siapa ini? Melihat Elena menunjukkan senyum yang berbeda dari sebelumnya, semua orang diam-diam terkejut. Ervan mengerutkan kening, dia akrab dengan Elena, dan tahu bahwa Elena adalah satu-satunya orang yang akan tersenyum jika orang itu benar-benar membuatnya nyaman. Siapa orang ini? Kemarahan muncul di hatinya. Meskipun dia dulu ramah dan lembut, tetapi sekarang dia tidak bisa menahan amarah di hatinya. Dia suamiku, namanya Jensen. Elena mengambil inisiatif untuk memperkenalkan Jensen, seolah-olah mengenalkan Jensen dapat mematahkan belenggu di hatinya dan memutuskan cinta lama. Suami? Kamu sudah menikah? Roy dan yang lainnya semua tercengang, dengan perasaan campur aduk di hati mereka. Lebih, masih semacam kemarahan. Bunga kampus, yang telah mereka pikirkan sepanjang malam, sebenarnya sudah menikah, dan menikah dengan pria biasa. Setelah mereka mengetahui bahwa Ervan menikahi orang lain, mereka semua menganggap bahwa ini adalah kesempatan mereka. Elena, mereka? Setelah Jensen duduk, dia bertanya dengan santai, tetapi dia bisa merasakan bahwa tangan Elena dingin dan tampak gugup. Mereka adalah teman sekelasku di kampus. Elena memperkenalkan mereka, ketika nama-nama itu selesai disebutkan, Jensen sedikit terkejut, menatap salah satu pemuda tampan, ternyata dia adalah Ervan. Tidak heran Elena memiliki perasaan seperti itu. Kemarahan muncul di hati Jensen. Demi masa depannya sendiri, Ervan memutuskan cinta pertamanya dan menikahi putri keluarga kaya. Perilaku seperti ini memalukan. Sekarang, apa yang dia ingin lakukan di sini? Ternyata itu Tuan Jensen. Ervan juga menatap Jensen, mengulurkan tangannya dan berkata, "Halo, namaku Ervan." "Halo." Jensen juga mengulurkan tangannya, dan saat dia berjabat tangan, dia langsung tahu bahwa Ervan telah berlatih, dan telapak tangannya memiliki kapalan, tetapi anehnya, kelima jari itu terlindungi dengan baik, dan mereka selembut tangan seorang gadis. Melindungi 5 jari dengan baik tidak lebih dari beberapa pekerjaan khusus, seperti pianis dan sebagainya.
Mereka berdua berpegangan tangan, dan mata Ervan bersinar dengan cahaya dingin. Dia diam-diam menggunakan kekuatannya karena dia sangat tidak nyaman sekarang, dan dia membenci pria kecil ini dalam setelan bermerek ini. Setelah Jensen memperhatikan kekuatan Ervan, dia mencibir di dalam hatinya. Awalnya, dia melihat bahwa Ervan tidak bahagia, dan dia berpikir untuk menunjukkan beberapa lawan yang kuat. Ternyata, hanya sampah mengambil inisiatif untuk mencari kematian. Jensen mengerahkan energinya dan mengalirkan ke telapak tangannya. Ervan berubah jadi ngeri dengan kekuatan Jensen. Dia menyadari bahwa telapak tangan Jensen seperti penjepit besi, dan dia tidak memahaminya sama sekali. Ada kekuatan besar yang datang, yang membuatnya tidak bisa untuk menahannya. Rasa sakit. Ervan merasakan sakit yang tajam di telapak tangannya, seolah-olah akan pecah. Dia terkejut. Bagaimanapun, dia telah belajar karate, dan kekuatan telapak tangannya telah melampaui orang biasa. Pada saat ini, Jensen tersenyum dan berkata, "Tuan Ervan, senang bertemu denganmu." Aku senang bertemu denganmu juga." Ervan tergagap, terutama karena rasa sakit di tangannya, tetapi untuk menjadi pria terhormat, dia masih harus sopan di permukaan. "Hanya ada satu kalimat yang ada di hatiku, lepaskan dengan cepat." Namun, bagaimana Jensen bisa membiarkannya pergi dengan mudah, dan masih tersenyum, melihat penampilan Tuan Ervan? "Kamu pasti orang yang sukses. Aku tidak tahu harus mencari pekerjaan di mana. Aku menganggur sekarang, bisakah kamu memperkenalkan aku di sebuah perusahaan? Untuk pekerjaan yang baik?" Menganggur? Roy dan yang lainnya penuh dengan penghinaan di hati mereka, dan bahkan lebih diam-diam memiliki rasa superioritas. Tapi Ervan tidak merasa seperti itu, karena ketika Jensen menanyakan kalimat ini, kekuatan telapak tangannya meningkat secara signifikan. Dalam kesakitan, dia terus berteriak di dalam hatinya. "Lepaskan, binatang, lepaskan. Perkenalan saja tidak cukup, kamu, suami Elena, jika aku bisa membantu, aku pasti akan membantu." Ervan menjawab tanpa senyum, apa yang dia katakan membuat Roy dan yang lainnya sangat aneh. Apa yang terjadi dengan Ervan? Berbicara seperti pecundang, apakah karena melihat Elena jadi terlalu gugup? "Jensen." Elena memperhatikan sesuatu dan berkata dengan suara rendah. Jensen tersenyum, lalu melepaskan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ervan memang orang yang sukses, dia bisa mentoleransi apa yang dialami orang biasa." Terlalu memuji. Ervan duduk seolah-olah dia telah diberikan amnesti. Telapak tangan di belakangnya terus-menerus bergetar, dan dia akan kehilangan kesadaran karena kesakitan. Setelah Jensen duduk, dia melirik Elena dan melihat bahwa Elena tampak sangat bahagia. Hanya saja kebahagiaan Elena adalah karena Ervan mencampakkannya, dan dia senang ketika melihat Ervan menderita hari ini. Apakah karena cinta dan benci? Jensen tidak terlalu memikirkan hal ini, tetapi yang penting baginya, dia benar-benar bahagia. Elena adalah istrinya, dan Jensen pasti tidak akan berbelas kasih kepada pria yang pernah menggertak istrinya. "Bunga kampus, aku tidak menyangka kamu akan menikah secepat ini di kelas kita, kurasa kamu yang kedua." Pada saat ini, Roy tersenyum dan berkata, "Namun, apakah suamimu menganggur sekarang? Dari jurusan apa dia lulus?" "Meskipun aku belum mengenalnya, aku masih memiliki beberapa koneksi di Asmenia, mari kita lihat apakah aku bisa bantu dia." "Dia seorang dokter?" Elena berkata dengan ringan.